Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Ratna Wulandari, mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Business School dari jurusan Manajemen Pemasaran. Jadi saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Business School. STIE Gici ini terdiri dari 4 cabang, diantaranya yaitu Bekasi, Depok, Jatiwaringin, dan Bogor. Dan kampus saya sendiri yaitu di Bogor, letak pastinya yaitu di Jalan Pahlawan nomor 33, Empang, Bogor. Oh iya teman-teman, STIE Gici ini memiliki sistem pembelajaran yang luar biasa loh. Sistem pembelajaran yang pertama yaitu LBD, Learning by Doing. Belajar sambil melakukan. Belajar di sini yaitu kuliah dan melakukan di sini yaitu bekerja ataupun berbisnis. Jadi para mahasiswanya itu bisa berkuliah sambil bekerja ataupun berbisnis. Kemudian sistem pembelajaran yang kedua itu LST, Life Skill Training. Jadi di sini kita akan diajarkan mengenai 3 hal yaitu mentality, networking, dan knowledge. Yang pertama mentality. Jadi, kita akan diajarkan bagaimana caranya berbicara atau speak up di depan banyak orang. Jadi, kepercayaan diri kita ini akan diasah di sini. Perlu diketahui bahwa mentalitas ini sangat penting ya teman-teman di atas segalanya. Banyak hal di dunia ini yang bisa kita raih jika kita mempunyai mentalitas yang mendukung pencapaian kita. Mentalitas itu sangat penting karena hal itu menentukan produktivitas kita, menentukan efektivitas kita, dan juga tentunya menentukan kualitas diri kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin maju, jika kita ingin sukses, kita perlu mengolah mentalitas kita. Dan tentunya kita perlu memiliki mentalitas yang positif, mentalitas yang dibarengi oleh nilai-nilai dan ide-ide yang kreatif. Dan itu butuh sebuah pelatihan, sebuah pengalaman, dan sebuah kesadaran untuk mengubah pola pikir kita. Karena mentalitas seseorang itu dapat terbentuk dari pengalaman hidupnya, dari motivasi-motivasi orang sekitarnya yang membuat dia sadar yang sedikit banyaknya mengubah pola pikirnya. Oleh karena itu, kesuksesan itu perlu kita capai dengan membentuk atau membangun mentalitas kita. Kemudian yang kedua itu ada networking. Networking di sini yaitu relasi. Jadi kita akan diajarkan bagaimana caranya menjalin hubungan yang baik dengan orang baru. Bagaimana caranya membuka percakapan dengan orang baru. Banyak orang yang beranggapan bahwa untuk mencapai kesuksesan hanya perlu dibutuhkan kerja keras dan kepintaran dalam menguasai suatu bidang. Tapi nyatanya hal itu tidaklah cukup teman-teman. Kita juga perlu membangun relasi yang baik dengan banyak orang. Jika kita memiliki relasi yang luas, maka kita akan lebih mudah mewujudkan impian kita, karena itu akan membuka peluang yang lebih besar lagi. Dan gak cuma itu, semakin banyak kita memiliki relasi, maka semakin mudah juga kita dalam memahami sifat dan kepribadian seseorang. Dan yang ketiga yaitu knowledge. Dengan mentalitas yang cukup dan relasi kita yang telah luas, maka dengan begitu wawasan kita pun akan bertambah. Selain dari LBD dan LST, STIE Gici juga menerapkan sistem pembelajaran TIPET. TIPET ini yaitu teori, praktis, experience, dan talent, di mana para mahasiswanya ini akan diberikan sebuah teori guna bekal mereka untuk praktik, dan setelah itu mereka akan mendapatkan pengalaman dari praktik tersebut sampai akhirnya mereka menemukan bakatnya. Jadi, kuliah itu sangat penting ya teman-teman untuk menambah wawasan dan keterampilan kita yang menunjang karir kita ke depannya. Dan di sini ada visi dari STIE Gici Business School, yaitu menghasilkan sarjana entrepreneur dan profesional yang berkarakter unggul. Dan di sini ada misi dari STIE Gici, yaitu menciptakan lulusan yang mandiri atau bertanggung jawab, menciptakan lulusan yang mampu memenangkan persaingan kerja dari persaingan bisnis, mampu meletakkan dasar-dasar kepemimpinan, dan mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara seimbang. Dan ini ada potret almarhum Bob Sadino, pembina STIE Gici Business School. Dia berkata bahwa saya bersama Gici ingin merubah paradigma masyarakat yang awalnya bermental pekerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Di STIE Gici ini kan saya mengambil jurusan manajemen pemasaran. Alasan saya mengambil jurusan ini karena pemasaran itu merupakan jantungnya sebuah perusahaan. Tapi nggak cuma itu, di STIE Gici juga ada jurusan manajemen bisnis dan jurusan akuntansi. Sekarang kita kupas lebih dalam ya mengenai jurusan-jurusannya. Yang pertama jurusan manajemen bisnis. Jadi di jurusan ini tuh kita akan diajarkan bagaimana caranya mengimplementasikan ilmu manajemen di dalam bisnis. Kita juga akan belajar bagaimana caranya mengelola bisnis, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, baik itu yang baru mau dijalankan ataupun yang sudah berjalan. Dan gak cuma itu, di dalam jurusan manajemen bisnis kita juga akan mempelajari hal-hal ilmu terkait keuangan, ekonomi, komunikasi bisnis, dan lain sebagainya.
Lulusan manajemen bisnis juga sangat memiliki prospek kerja yang sangat luas loh teman-teman. Jadi kita bisa menjadi analis bisnis, bisnis development, wirausahawan, manajer perusahaan, dan lain sebagainya yang terkait dengan manajemen, bisnis, dan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua ada jurusan akuntansi. Jadi di jurusan akuntansi ini kita akan mempelajari mengenai metode pencatatan, penggolongan, penyusunan dalam transaksi keuangan. Selain itu, kita juga akan diajarkan mengenai perpajakan dan kebijakan keuangan. Prospek kerja dari lulusan akuntansi juga cukup luas loh teman-teman. Kita bisa menjadi seorang akuntan yang mengatur segala keperluan akuntansi di perusahaan. Kita juga bisa menjadi auditor internal yang memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, kita juga bisa menjadi konsultan pajak, financial analyst, dosen akuntansi, ahli keuangan pemerintahan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada jurusan D3 Pemasaran. Di jurusan D3 Pemasaran ini kita akan belajar strategi pemasaran yang baik, kemudian memahami perilaku konsumen, memecahkan masalah dalam pemasaran, dan lain sebagainya. Jurusan pemasaran juga nggak hanya berfokus pada penjualan barang dan jasa teman-teman, tapi juga mencakup pada proses pengiklanan produk, pengembangan pasar, dan masih banyak lagi. Mata kuliah yang kita jumpai di jurusan pemasaran ini yaitu statistik bisnis, mikroekonomi, manajemen pemasaran, digital marketing, dan masih banyak lagi. Kemudian, pekerjaan yang bisa kita jalankan setelah lulus dari jurusan manajemen pemasaran yaitu manajer marketing, marketing communication, public relation, sales eksekutif, spesialis marketing, direktur marketing, konsultan marketing, promotor, dan masih banyak lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurusan-jurusan di STI EGC ini sangat dibutuhkan ya oleh perusahaan di luar sana, karena ketiga jurusan inilah yang merupakan jantungnya sebuah perusahaan. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa di STI EGC ini kita tidak hanya sekedar kuliah saja, tapi kita juga bisa sambil bekerja. Di sini terdapat yang namanya class shift teman-teman, yang dimana kelas ini sangat fleksibel, jadi kita masih bisa melakukan hal-hal yang baru di luar sana. Untuk kuliahnya bisa kita lakukan di pagi hari ataupun malam hari, menyesuaikan dengan jam kerja kita tanpa harus konfirmasi dulu ke dosen. Yang dimana kelas pagi dimulai pada jam 8 hingga jam 11, dan kelas malam dimulai pada jam setengah 7 hingga jam setengah 10 malam. Dan gak cuma itu, di sini juga terdapat kelas BLC eksekutif, yaitu Business Learning Class. Jadi kita akan mendapatkan banyak fasilitas yang belum tentu kita dapatkan di kelas shift. Bicara mengenai kuliah sambil kerja, saya jadi ingat satu hal yang saya pernah dengar, bahwa pendidikan itu sangat penting, tapi pengalaman juga penting. Jadi jika kuliah sambil kerja bisa dilakukan, kenapa tidak? Logikanya, jika kita hanya kuliah dan menunggu lulus untuk kerja, kecil kemungkinan kita untuk sukses di usia muda, teman-teman. Karena apa? Karena kita kerjanya nanti nunggu lulus kuliah dulu. Kita harus menunggu kurang lebih 4 tahun. Dan banyak hikmah yang bisa kita dapat dari kuliah sambil kerja ini. Salah satunya, kita bisa memanage waktu dengan baik. Ketika kita menjadi mahasiswa kelas karyawan atau kelas shift, kita akan belajar mengatur waktu dengan baik. Kapan kita harus kuliah, kapan kita harus kerja, belajar, kumpul sama teman, ngerjain tugas, dan menyalurkan hobi kita. Kemudian kita juga akan memiliki networking atau relasi yang sangat luas. Ada teman kuliah dan juga ada rekan kerja. Dengan begitu, lingkup pertemanan kita itu tak lagi hanya di sekitaran kampus. Jadi, kuliah sambil kerja itu nggak akan jadi masalah selama kita bisa mengatur segalanya dengan baik. Justru kalau kita bisa melakukannya dengan baik, hal itu akan menjadi nilai plus, akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman, semangat terus ya untuk menggapai kesuksesan. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum.